Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Marsono di sini dari Depok. Sekarang tanggal 24 Oktober 2020. Kita akan lanjutkan bahasan kita tentang PPh pasal 21 yang kemarin kita sudah bahas tentang pegawai tetap. Sekarang kita akan bahas tentang PPh pasal 21 untuk pegawai yang bukan pegawai tetap dan juga yang pegawai harian, tenaga harian lepas, ya, penerima upah satuan, penerima upah borongan dan sebagainya. Tetapi untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu yang pegawai tidak tetap. Baik, mari kita lihat dulu definisinya yang ada di Per 16 tahun 2016. Apa itu pegawai tidak tetap atau pegawai atau tenaga kerja lepas, yaitu pegawai. Nah, jadi ini masuk kategori pegawai. Tetapi dia hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Jadi dia mendapatkan penghasilan hanya jika bekerja. Inilah salah satu titik perbedaan dengan pegawai tetap. Kalau pegawai tetap itu dalam konteks pajak atau PPh pasal 21 itu adalah dia itu tetap mendapatkan penghasilan, ya, biasanya teratur tiap bulan. Kalau yang ini pegawai tidak tetap itu dia menerima penghasilan hanya jika yang bersangkutan bekerja. Nah, dia dibayar berdasarkan apa untuk pegawai tidak tetap? Berdasarkan jumlah hari kerjanya atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan. Jadi dibayarnya misalkan berdasarkan kamu berapa unit berapa barang yang kamu hasilkan. Per barang itulah yang dibayar sekian, atau per hari, atau per tergantung penyelesaian suatu jenis pekerjaannya bagaimana, gitu ya. Jadi bukan suatu penghasilan rutin seperti pegawai tetap. Nah, teman-teman semua, ini adalah rumusan, ya. Rumusan cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Mari kita lihat bersama. Jadi yang sebelah kiri ada yang ini, ya. Kita wakil dengan yang ini aja. Sama yang kanan, ya. Yang saya lihat yang apa bedanya kiri sama kanan? Yang kiri ini sama sebenarnya pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, tetapi karakteristiknya dia itu mendapat upah atau uang saku harian, upahnya harian, atau upahnya itu mingguan, atau satuan sesuai dengan satuan yang diselesaikan, atau borongan berdasarkan misalkan ini proyek sekian, ya, selesai gitu. Jadi basisnya seperti itu. Yang kanan itu dia dibayarkannya bulanan, atau mungkin nggak bulanan, bisa jadi dia harian atau satuan atau borongan, tetapi ternyata jumlah penerimaannya atau penghasilannya dalam satu bulan itu melebihi 10,2 juta. Nah, jadi kita harus pisahkan dulu teman-teman semua, apakah dia termasuk yang kiri atau kanan. Kalau yang kiri itu intinya itu yang kiri itu tidak dibayar bulanan atau tidak lebih dari 10,2 juta per bulan. Nah, kalau yang kanan itu khusus untuk yang dibayarkannya bulanan, walaupun basisnya harian tapi dibayarnya bulanan. Kamu misalnya kayak gini, yang kanan tuh, kamu per hari sejuta, ya, otomatis kan sebulan kalau sudah 15 hari sudah lebih dari 10,2 juta kan. Nah, maka kalau lebih dari 10,2 juta maka dia masuknya ke kanan. Cara ngitungnya itu nanti modelnya bulanan. Jadi seperti itu, ya, dibayarkan bulanan atau melebihi 10,2 juta per bulan. Itu model yang kanan. Apa beda kanan sama kiri? Bedanya itu yang kanan pakai sistemnya nanti hitung sebulan kali 12 dan sebagainya. Nah, kalau yang kanan itu memang tidak kita bahas di video ini, atau di dalam RPS kita tidak kita bahas. Kalau kalian tertarik bisa dipelajari sendiri, ya. Sudah saya sediakan informasinya. Nah, yang kiri inilah yang akan kita fokuskan pembelajaran kita, yaitu bagaimana menghitung upah untuk harian, mingguan, satuan atau borongan. Oke, mari kita lihat sama-sama bagian ini artinya bagaimana, membacanya bagaimana. Nah, jadi bisa jadi ada orang itu menerima uang upahnya itu harian, dibayar harian setiap hari, gitu ya. Atau mungkin mingguan, dibayarnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau berdasarkan satuannya, kamu menyelesaikan
per satu, misalkan suruh bungkusin, per bungkus ini berapa ribu upahnya, misalkan 30.000. Oke, 30.000 per satuan, dapat hasil berapa, dapat berapa satuan, berapa unit, oh sekian unit, maka kalikan angka per satuan tadi gitu ya. Atau borongan, oh tolong beresin taman apa namanya, pohon-pohonan ini, taman ini ya, saya beri upah 10.000, itu borongan. 10.000, 10 juta misalkan, itu borongan ya. Oke, jadi mungkin terjadi kondisi seperti itu, tetapi meskipun tadi dibayar harian, meskipun itu mingguan, meskipun itu borongan, kita lihat dulu deh ya. Habis itu kalau udah ketahuin, oh ini orang dibayar harian, ini dibayar mingguan, ini dibayar borongan, habis itu dilihat ya, dengan upah mereka itu, yang mereka terima itu per hari berapa sih. Kita cerminkan dulu, ternyata kita hitung dulu, kalau modelnya seperti itu per hari ternyata, oke, kita lihat berapa per hari. Apabila per hari upahnya itu kurang dari 450.000 ya, kalau upahnya kurang dari 450.000 maka tidak dipotong pajak. Itu. Jadi misalkan ada orang dibayar ya, kita minta orang itu bekerja di perusahaan kita, tolong ya ini dicat, saya kasih per hari 100.000. Oke, per hari 100.000, maka angkanya itu di bawah 450.000, maka tidak dipotong pajak. Begitu maksudnya. Atau bisa kayak gini, wahai tukang cat, saya minta mengecat ini kantor atau kantor ini ya, seluruhnya saya bayar proyeknya, selesai semua saya bayar 5 juta. Oke, 5 juta. Berarti ini borongan namanya, masuk yang borongan. Oke. Terus dia nanti setelah selesai baru dibayar kan 5 juta kan. Nah, kemudian ternyata dia selesaikan itu karena lama ya, karena luas, mungkin 20 hari, sebulan lah, 20 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 20 baru selesai. Dapatlah dia tadi berapa? 10 juta. Maka 10 juta dibagi 20 hari sama dengan berapa? 500.000 ya. Oh, kalau 500.000 berarti masuk yang kanan nih, lebih dari 450. Oke, kita ubah soalnya. Hei tukang cat, saya minta tolong untuk mengecat kantor ini 5 juta. 5 juta aja ya, 5 juta. Kemudian silahkan kerjakan. Nah, dia menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Lama, pelan-pelan dia ngecatnya. Maka dalam 1 bulan 20 hari dia baru selesaikan, maka perharinya berarti dihitungnya itu adalah 5 juta per 20 hari. Oh, ternyata 250.000 toh, 250.000, maka masuk yang ke sini, maka dia tidak perlu dipotong pajak ya. Oke, tetapi nanti belum tentu seperti itu. Memang ini tidak dipotong pajak perharinya, tetapi lihat gitu ya, lihat di sini ya, ternyata nanti ada upah kumulatif lebih dari 4,5 juta. Kita ubah lagi contohnya, kita ubah lagi, maaf ya, biar tepat. Oke, wahai tukang cat, saya minta untuk mengecat kantor ini dengan upah 4 juta. 4 juta aman, 4 juta aja. Nah, 4 juta, kemudian dia bisa selesaikan dalam 15 hari. Oke, berarti di sini adalah 4 juta dibagi 15 hari. Pastinya berapa nih? Ya, pastinya tidak lebih dari 450.000 kan. Nah, kalau kayak gitu maka tidak dipotong pajak. Oke, itu ya. Nah, baik, jadi intinya kalau upah atau uang saku hariannya itu tidak lebih dari 450.000 maka tidak dipotong pajak. Ya, ini satu nih, ini aturan pertama. Satu. Yang kedua, jika ternyata upah hariannya dihitung itu lebih dari 450.000, maka dia berarti sudah
masuk kategori yang harus dipotong pajak. Caranya bagaimana? Ya, dikurangi dulu, ini pengurangnya 450.000, dikurangi 450.000 dulu, sisanya berapa baru dipotong sebesar 5%. Ya, jadi misalkan upah hariannya itu 500.000 per hari, maka pas dibayar 500.000 itu berarti sudah harus kena pajak nih. 500.000 dikurangi dengan 450.000 dulu, sisanya berarti 50.000 baru dikalikan 5%. Itulah pemotongan pajaknya. Gitu. Nah, tapi ada satu ya tadi ya, satu, ini dua. Nah, lihat dulu ada kondisi ketiga. Kondisi ketiga. Kita lihat apakah walaupun dia mungkin per bulannya itu adalah tadi kondisinya kurang dari per harinya kurang dari 450.000. Ya, atau mungkin lebih dari 450.000, kita tidak serta-merta bisa menentukan masuk satu atau dua. Lihat dulu kondisi ketiga, apakah upah kumulatifnya dalam sebulan itu berada di antara lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta. Mengapa ada seperti itu? Karena kalau kondisinya ternyata upah kumulatifnya dalam sebulan, ingat PPh pasal 21 itu basisnya bulanan. Kalau sebulan ternyata total upahnya akumulasinya itu ternyata melebihi 4,5 juta, tetapi tidak lebih dari 10,2 juta, maka cara ngitungnya adalah yang ini. Yang ketiga itu yang ini. Upah sehari dikurangi dengan PTKP sehari. Jadi sebenarnya ini kalau saya hapus dulu, biar lebih jelas. Sebenarnya ada 3 cara menghitung PPh pasal 21 untuk yang sisi kiri, yang sisi uang saku harian, mingguan, satuan, borongan, bulanan ya. Ada 3 hal, 3 kriteria. Yang pertama adalah kita harus pastikan ya apakah masuk kategori yang ini cara ngitung pertama, yang ini, ataukah masuk yang ke sini, atau masuk yang ke sini. Yang ketiga itu adalah 2. Ke sini. Ya, jadi ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok kita warna yang beda deh, yang beda aja. Oke. Yang ketiga yang ini, ketiga. 3 ya. Ini 1, ini 2. Oke. Ada 3 kelompok. Pertama, apakah kurang dari 450.000 per hari? Iya, tapi lihat dulu, lihat ketiga, apakah akumulasi sebulan lebih dari 4,5 atau tidak? Kalau lebih dari 4,5 dan sampai dengan 10,2, cara ngitungnya pakai cara 3. Kenapa ada 10,2? Karena kalau lebih dari 10,2 lompat ke sisi kanan. Caranya sisi kanan tidak kita bahas. Kenapa tidak kita bahas? Ya itu silakan dipelajari sendiri, tapi rata-rata biasanya kalau yang pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu tidak lebih dari 10,2 biasanya. Nyatanya mungkin ada juga tapi jarang gitu ya. Nah, kita fokus ke sebelah kiri. Jadi ada 3 cara. Oke. Praktiknya bagaimana? Kita lihat contoh aja biar langsung clear. Nah, oke. Maaf ini PowerPoint-nya langsung muncul semuanya. Kita baca satu persatu dulu yang kotakan ini dulu. Contoh 1. Mulyawan belum menikah pada bulan Oktober 2020 bekerja sebagai buruh harian di PT Kerjasama. Ia bekerja selama 20 hari. Jadi buruh harian kerjanya 20 hari di bulan Oktober 2020 dengan upah harian sebesar 450. Upahnya per hari 450.000. Nah, kita disuruh menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan mulyawan. Berapakah pemotongan PPh pasal 21-nya? Nah, kita lihat dulu. Syarat pemotongan PPh pasal 21 itu harus terpenuhi 3 hal. Apakah ada penghasilan? Apakah ada penerimanya? Apakah ada pemotongnya? 3-tiganya itu terpenuhi. Dan apakah itu pegawai tetap? Bukan pegawai tetap, ini pegawai tidak tetap. Maka yang diaplikasikan ini di sini adalah pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tidak tetap, maka kita ingat lagi ini rumusannya. Nah, rumusannya kita ingat-ingat terus ya. Oke. Jadi
Kita lihat ini upah harian sebesar 450.000. Oh, 450.000. Apakah di sini? Ya kan, tidak lebih dari 450.000. Berarti sini tidak dipotong dong. Nah, lihat dulu. Tetapi 20 hari nih di masa Oktober, maka totalnya sudah menjadi berapa tuh? Sudah 9 juta ya. 9 juta. 9 juta itu melebihi ini. Melebihi 4,5 juta, tetapi tidak lebih dari 10,2. Maka cara yang ketiga lah yang digunakan. Tuh. Tetapi ingat, PPh pasal 21 karena ini dibayarnya setiap hari nih. Ya. Jadi, wahai Mulyawan, terima kasih kamu telah bekerja hari ini. Ini upahmu. Begitu sore-sore dia selesai bekerja, langsung dikasih uang. Nah, kalau kondisi seperti itu, nah berarti dia akan terutang setiap hari. Begitu dibayar dipotong PPh pasal 21. Ingat ya, PPh pasal 21 itu bagi yang menerima pembayaran, dia terutang setiap menerima pembayaran. Jadi setiap terima uang ya, dia dipotong PPh pasal 21. Nah, begitu. Kita lihat. Berarti hari pertama dia menerima uang. Nih, kamu saya kasih 450.000. Ya. Tetapi karena itu tidak lebih dari batasan 450.000, maka penghasilan kena pajaknya 0 karena dikurangi dengan 450.000 batasannya, maka tidak ada pajak terutang. Hari pertama. Oke. Hari kedua sama juga, hari kedua dibayar 450.000, tidak dipotong pajak juga. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai kemudian hari ke-10 dia sudah mencapai 4,5 juta pas hari ke-10. Hari ke-10 juga tidak dipotong. Kenapa? Pas di 4,5. Lihat batasannya. Seret, mana nih? Oh, sebentar. Nah, mana nih? Seret nih. Nah, ini. Ya, 4,5 berarti batasan yang tidak dipotong. Maka sampai dengan hari ke-10 tidak dipotong pajak. Jadi pas banget di hari ke-10. Maka nanti di hari ke-11, itulah dia baru dipotong. Kenapa? Karena hari ke-11 jumlah yang dia terima itu adalah 10 hari yang lalu itu adalah 4,5 plus hari ke-11 ditambah 450.000. Jadi totalnya adalah upah akumulasi sampai dengan hari ke-11 adalah 4.950.000 gitu. Nah, berarti sudah masuk ke kategori yang ini nih. Upah lebih dari 4,5 juta dalam waktu sebulan, itu cara ngitungnya adalah upah seharinya berapa dikurangi PTKP sehari. Gitu. PTKP sehari dia dilihat statusnya dia. PTKP setahun PTKP-nya dia adalah TK 0, ya kan? Karena belum menikah, masih bujang dan nggak ada tanggungan, maka setahunnya 54 juta. Seharinya dibagi berapa? Kok sampai 150 ya? Jadi ini 54 juta dibagi dengan 360 hari ya. Jadi PTKP sehari itu adalah 54 juta dibagi dengan 360 hari. Sama dengan 150.000 per hari. Nah, maka itu kan baru PTKP sehari. Padahal ini sudah hari yang ke-11. Jadi begini, 10 hari yang lalu tidak dipotong pajak. Sudah benar, kenapa? Ya memang tidak memenuhi syarat ini kan. Tidak melebihi dari 4,5 juta. Maka masuk kategori di sini. Jadi selama 10 hari yang lalu itu sudah benar. Tetapi begitu sampai ke hari ke-11, dia beranjaklah ke kategori 3 ini ya, bahwa dia masuk ke kategori yang upah kumulatifnya. Kalau upah kumulatif itu berarti upah selama periode tersebut ya. Upah kumulatifnya masuk ke 4,5 juta, maka berpindah cara ngitung pajaknya, nggak lagi pakai cara 1, pakai cara 3, yaitu harus dikurangi dengan PTKP sehari. Nah, berarti dihitung ulang, maksudnya itu dihitung ulang.
dihitung ulang di hari ke-11 ini. Di hari ke-11 dihitung ulang pakai cara yang seharusnya, yaitu adalah PTKP-nya sehari berapa? 150.000 kalikan 11. Maka ketemu hasil PTKP sebenarnya selama 11 hari, 1650. Maka pada hari ke-11 dihitunglah cara ngitung pajaknya. Jumlah hari sampai dengan hari ke-11, jumlah upah sampai dengan hari ke-11 adalah 4950 dikurangi PTKP selama 11 hari, jadilah penghasilan kena pajaknya dia 3.300.000. Ini selama 11 hari. Maka PPh terutangnya adalah 5% kali 3,3 juta sama dengan 165 hari. Itu PTKP selama PTKP selama 11 hari. Penghasilan PPh terutang selama 11 hari. Lalu apakah selama 10 hari yang lalu sudah pernah dipotong pajak? Oh, belum pernah. Maka karena belum pernah dihitung pajak, maka hasilnya angka itulah yang menjadi PPh terutang di hari ke-11. Maka di hari ke-11 upahnya itu dipotong 165 hari, maka dia cuma nerima 450.000 kurangi 165 sama dengan 285. Jadi kayak gini ilustrasinya ya. Si siapa nih tadi ya, Mulyawan hari pertama full 450, hari kedua sama tidak dipotong pajak, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6 sampai dan hari ke-10 tidak dipotong pajak. Seneng dia. Pas hari 11 ada kabar buruk. Bukan kabar buruk ya, ada petir menggelegar. Wahai Mulyawan, ini hari ke-11 kamu saya potong pajak ya. Loh, kok kayak gitu? Selama ini kan nggak dipotong pajak. Nah, kamu harus sadar bahwa ini cara ngitung pajaknya seperti ini. Nah, tugas kalian menerangkan ya. Seperti ini loh, kalau hari-hari pertama gini itu belum memenuhi yang nomor 1 nih, nggak memenuhi kan, maka tidak dipotong ya. Maksudnya dia masuk kategori 1 tidak dipotong. Tetapi pas hari ke-11 sudah masuk ke kategori 3, maka cara ngitung pajaknya adalah menjadi harus dikurangi dengan PTKP sehari sesuai dengan jumlah hari. Apakah ada yang berpikir, loh kalau kayak gitu, kalau sudah tahu bahwa dia kemungkinan besar akan bekerja lebih dari bahwa upahnya itu akan lebih dari 4,5 juta, ya sudahlah tiap hari dipotong aja. Nah, tidak boleh begitu. Kenapa? Karena pajak itu sebagian besar prinsipnya itu adalah menganut kondisi nyatanya, realisasinya, realnya bagaimana. Kalau belum terjadi tidak diakui. Nah, kalau misalnya hari pertama dia nerima 450.000, kita potong pajak aja. Biar nanti terakhirnya nggak terlalu berat gitu kan. PTKP seharinya kan nanti berapa? 150.000 kan gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Apakah kita yakin dia hari kedua masih bekerja? Soalnya kalau hari kedua sudah nggak bekerja, berhenti sehari aja, kemudian dia kapok nggak mau kerja, maka ya nggak terutang pajak gitu. Oh, pasti bekerja kok dia. Belum tentu. Apakah dia masih hidup pertemuan hari berikutnya? Gitu ya. Jadi itulah kenapa ada penghitungan 2 kali, yaitu pas awal-awal tidak memenuhi kategori yang harus dipotong pajak, tetapi di hari tertentu sudah masuk yang harus dipotong pajak, maka dihitung ulang. Ini jadi bukan masalah ribet, ini masalah dia kena pajak atau tidak, sudah waktunya kena pajak atau tidak. Kalau sudah waktunya kena pajak harus dihitung ulang, yaitu risiko gitu ya. Jadi pas hari ke-11 memang dia kaget, oh jadi kayak gini ya. Terus dia ngomong, kalau gitu hari ke-10 saya berhenti saja biar nggak kena pajak. Ya nggak usah kayak gitu amat lah ya gitu. Karena dia kan perlu buat hidup. Oke, nah sekarang kembali ke soal, kita lihat ternyata dia bekerja 20 hari. Nah hari ke-11 dia dipotong pajak segini. Nah bagaimana dengan hari ke-12? Hari ke-12 dia terima lagi 450.000. Maka akumulasi penghasilannya kan jelas sudah masuk ke kategori apa? Yang ketiga ini, yaitu sudah melebihi 4,5 juta kan. Hari ke-11 sudah
sudah masuk ke lebih dari 4,5 juta, maka hari ke-12 juga sudah otomatis pasti melebihi dari 4,5 juta. Akumulasi dari hari pertama loh ya, maksud saya. Maka cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya adalah upah sehari dikurangi PTKP sehari. Nah, mulai hari ke-12 baru dia terima upah berapa, yaitu 450.000 dikurangi dengan PTKP sehari, yaitu 150.000. Baru hari ke-12 kayak gitu. Jadi hari ke-12 kayak gini, wahai Mulyawan, karena kamu upahnya sudah melebihi 4,5 juta, maka mulai hari kemarin sudah dimulai ya, dan hari ini juga upahmu itu dikurangi PTKP harian 150.000. Maka penghasilan kena pajakmu adalah 300.000 dan kami potong sebesar 5%. Kenapa 5%? 5% itu adalah tarif terendah di PPh pasal 17 atau di PPh pasal 21 kan tarif layer atau layer pertamanya atau lapisan pertamanya itu dan 5%. Kenapa? Karena penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta itu kenanya 5%. Itu asal usulnya kayak gitu ya. Maka 5% kali 300.000 sama dengan 15.000. Maka di hari ke-12, wahai Mulyawan, gajimu 450 atau upahmu 450.000, saya potong dengan 15.000. Ini silahkan diterima 435.000. Ya, jadi pada hari ke-12 dia nerima 435.000. Bagaimana hari ke-13? Sama. Hari ke-12 15 dan sebagainya sama sampai dan hari ke-20. Seperti itu terus dikurangi dengan PTKP harian 150.000. Oke, gitu ya. Kita masuk ke contoh kedua. Kalian bisa pause video ini jika perlu perenungan, tapi saya akan lanjutkan ke contoh 2. Contoh 2, Santoso belum menikah. Oke, pada bulan Oktober 2020 bekerja sebagai buruh harian. Oke, buruh harian di PT Kerjasama. Ia bekerja selama 20 hari dengan upah harian sebesar 500.000. Hitunglah PPh pasal 21 atas penghasilan Santoso. Oke, ini kasusnya pasti sama kan? Ini PPh pasal 21. Apakah dia pegawai tetap? Bukan, dia pegawai tidak tetap ya, karena dia dibayar itu berdasarkan kerjanya per hari berapa. Dibayar 500.000. Kita lihat analisisnya. Pedomannya adalah lihat ini harus dipahami betul. Apakah dia masuk ke kategori 1 atau kedua atau ketiga? Nah, gitu. Ya. Dibayar 500.000. Oke, 500.000. Nah, sebentar, 500.000 yang mana nih? 500.000 itu satu bukan, dua dong. Ya, pas hari pertama masuk kategori 2 yaitu lebih dari 450.000, maka harus dikurangi dengan ini seperti PTKP. Seperti loh ya, bukan beneran. Jadi ada pengurang 450.000 baru dikalikan 5%. Ya, 5% juga berasal dari tarif terendah di PPh pasal 17 atau PPh pasal 21. Ya. Maka 500.000 pas hari pertama. Wahai siapa namanya Santoso ya? Wahai Santoso, kamu upahmu 500.000. Nah, tetapi saya potong pajak ya. Cara ngitung pajaknya begini loh. Angka 500.000 saya kurangi dengan 450.000, maka penghasilan kena pajakmu 50.000. Dan kemudian saya kalikan dengan 5%, maka kamu nerimanya kurangnya PPh pasal 21 yang saya potong 2.500. Maka kamu cuma terima 49.500. Itu hari pertama seperti itu. Ya. Hari kedua juga sama. Hari ketiga juga sama. Keempat sampai dengan hari ke-9. Hari ke-9 akumulasi upahnya itu 4,5 juta. Juga sama seperti ini dengan cara dikurangi 450.000. Jadi ini adalah kondisi hari 1 sampai dengan hari ke-9. Ya. Jadi dikurangi dengan 450.000 dulu. Nah, baru hari ke-10. Hari ke-10 terjadilah sesuatu yang berbeda. Kenapa? Begitu dia nerima upah hari ke-10 itu sudah mencapai 5 juta. Berarti sudah masuk ke kategori 3. Maka pindahlah cara ngitungnya ke kategori yang 3 ini. Karena hari ke-10 itu akumulasinya sudah 5 juta. Dari pertama sampai hari ke-10 itu total 5 juta. Maka ini harus memakai
PTKP harian. PTKP hariannya itu adalah karena dia TK 0 ya, TK 0 sama dengan 54 juta, kemudian dibagi dengan 360 hari sama dengan 150.000 per hari. Dan di hari ke-10 berarti sudah 10 hari. Maka PTKP-nya adalah 150 kalikan 10 hari, 1,5 juta. Maka pas hari ke-10 kayak gini, wahai Santoso, penghasilanmu sampai dengan hari ke-10 sudah 55 juta. Maka kami harus 5 juta itu sudah melebihi angka 4,5 juta. Maka kami menghitung PPh-mu itu bukan pakai cara 2 tapi cara 3 gitu. Cara 3 itu bagaimana? Yaitu kurangi dengan PTKP harian. Karena ini sudah hari ke-10, maka saya hitung PTKP harian selama hari ke-10 sama dengan ternyata 1,5 juta. Maka penghasilan kena pajakmu seharusnya selama 10 hari adalah 3,5 juta. Dan PPh terutangmu adalah 175.000 berasal dari 5% kalikan 3,5 juta. Maka seharusnya PPh terutangmu selama 10 hari itu adalah 175.000. Tetapi kamu telah dipotong PPh pasal 21 selama 9 hari itu adalah berapa ini? 2,5 kali 9 sama dengan 22.500. Jadi kamu harusnya terutangnya 175.000, kemudian kamu setelah dipotong ke 9 hari totalnya 22.500, maka sekarang PPh yang dipotong hari ke-10 adalah 152.500, yaitu sisanya. Itulah yang terjadi pada hari ke-10, sehingga Santoso cuma nerima 500.000 dikurangi 152.500, dia cuma terima 54.500. Itu peristiwa pada hari ke-10. Dia agak gontai karena selama ini tidak pernah dipotong pajak sebanyak itu, tapi dia tetap bersemangat. Hari ke-11 dia masuk kerja lagi, dapat upah lagi. Oke, saya siap untuk dipotong pajak, dia bilang seperti itu si Santoso. Maka hari ke-11 Santoso kemudian diupahin lagi 500.000. Dibilang lagi, wahai Santoso, kamu sudah tahu cara ngitungnya ya, karena akumulasinya sudah melebihi dari 4,5 juta, maka saya kurangi dengan PTKP harian. Nah, kemarin kan penyesuaian tuh, karena selama 10 hari, selama 9 hari yang lalu, kamu hitungannya masih pakai kategori 2. Nah, begitu ada penyesuaian di kemarin, sekarang sudah kondisinya sesungguhnya, yaitu PTKP harianmu adalah 150.000, maka 500.000 kurangi 150.000, maka penghasilan kena pajakmu adalah 350.000, sehingga PPh 21 terutangmu 17.500 dan kamu dipotong angka 17.500 mulai hari ini, hari ke-11. Maka dia terima bersihnya cuma 482.500. Nah, hari ke-11 seperti itu, hari ke-12 seperti itu, sampai dengan hari ke-20. Berubah apa enggak sampai ke yang kanan tadi, yang bulanan? Nah, tidak berubah sampai yang bulanan. Kenapa? Karena akumulasi sampai dengan 20 hari itu cuma 10 juta. Ya, jadi pas hari ke-20 pun dia hitungannya sama dengan hari ke-11. Nah, kenapa? Karena cuma sampai 10 juta. Kalau lebih dari 10,2 juta baru dihitung ulang lagi pakai cara yang kanan yang tidak kita bahas. Oke. Begitu ya. Baik, selanjutnya contoh ketiga. Ini mungkin hal lain nih. Nur Azizah menikah dan memiliki 1 orang anak, bekerja pada PT Lentik sebagai penjahit. Oke. Untuk 1 baju yang dihasilkannya, Nur Azizah memperoleh upah sebesar 75.000. Oke, dia jadi dibayar sesuai dengan baju yang dihasilkan 75.000. Dan dibayarkannya 2 minggu sekali. Ternyata nggak tiap hari dibayarkan 2 minggu sekali. Ini masuk upah mingguan ya. 2 mingguan sama dengan mingguan lah ya. Nah, seminggunya dia 6 hari kerja. Jadi dibayar 2 mingguan, yang 2 minggu itu ternyata adalah 12 hari gitu ya. Pada bulan Oktober 2020, Nur Azizah berhasil memproduksi 10 baju per hari dan bekerja selama 2 minggu.
Berarti 10 baju per hari kali 2 minggunya dia itu adalah 12 hari. Berarti dia 120 baju dong dia hasilkan. 120 baju karena 10 kalikan 12 kali kemudian 75.000 per baju kan. Oke, itulah total upah yang dia terima. Kita hitung nanti bareng-bareng ya. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21? Untuk kasus ini kita lihat ya. Nah, jadi begini. Ini memang mingguan, tetapi ingat kasus di atas, mingguan pun kita lihat kalau gitu per hari dia diupahin berapa ya, gitu ya. Baru upahnya berapa per hari itu kita lihat apakah masuk kategori 1, 2 atau 3 gitu. Kita pedomannya seperti itu. Nah, kita lihat upah per bajunya 75.000, jumlah produksi baju sehari dia bisa 10, dia per harinya 75.000, maka sebenarnya padahal dia sudah bisa menghasilkan itu selama 12 hari, maka 12 kalikan 750.000, ternyata upahnya dia total 9 juta selama 2 minggu tersebut. Nah, lihat ini, karena sudah di atas 4,5 juta, maka seharusnya pengenaan pajaknya dengan dikurangi PTKP per hari. Ini kategori yang ketiga, cara ngitung yang ketiga, yaitu dengan dikurangi PTKP harian. Nah, ingat, karena ini dibayarnya kalau model seperti ini dibayarnya itu ada keterangannya nggak? Kalau kayak gini biasanya kan dibayarkan 2 minggu sekali, berarti setelah selesai 2 minggu baru dibayar. Bukan per hari lagi dia terakhir ngomong, wahai PT Lentik, saya sudah kerja 2 minggu nih, saya bulan ini saya belum kerja lagi, nah, tolong bayar saya, kan kayak gitu. 2 minggu dibayar. Maka begitu dibayar, maka ketika membayar PT Lentik itu kemudian, oh ya, saya akan bayar kamu, tetapi saya harus hitung PPh pasal 21-mu ya, saya potong pajak gitu. Karena ingat, kewajiban pemotong itu adalah memotong PPh pasal 21 saat dia membayarkan. Nah, caranya bagaimana? Pakai kategori ketiga, karena akumulasinya sudah melebihi 4,5 juta dalam 1 bulan. Tuh. Maka total upah 9 juta itu kan 12 hari, maka dikurangi dengan PTKP harian dia selama 12 hari. Dia belum menikah ya, TK 0 ya, maka PTKP-nya kan 150.000 per hari kalikan 12, maka PTKP 12 harinya adalah 1,8 juta. Penghasilan kena pajaknya tinggal dikurangkan sama dengan 7,2 juta. PPh pasal 21-nya adalah 5% kali angka 7,2 juta sama dengan 360.000. Inilah ketika dia menerima upah selama 2 minggu dipotong dengan 360.000. Jadi dia cuma nerima 8.640.000. Ya, jadi walaupun dia dibayarnya mingguan, itu tetap masuk dalam kategori yang sebelah kiri ya, pinggir sebelah kiri. Dilihat berapa sih akumulasinya, bisa per harinya dulu, bisa dilihat akumulasi 1 bulan berapa. Oh, lebih dari 4,5 juta. Ya sudah, masuk kategori yang ketiga. Lihat berikutnya contoh 4. Gunawan belum menikah. Pada Oktober 2020 mendapatkan pekerjaan untuk membereskan taman dengan upah borongan 2 juta. Ini namanya upah borongan nih. Gunawan, beresin taman ini ya. Kalau udah selesai saya kasih 2 juta. Gunawan kemudian menyelesaikan 3 hari. 3 hari beres-beres, itu rumput dibabat, kemudian pohon-pohon dahan-dahan yang morat-marit dia potongin, dirapikan. 3 hari selesai. Nah, maka meskipun dia dibayarnya borongan, tapi kita lihat dulu kalau dihitung per hari jadi berapa sih gitu. Oke, karena 3 hari maka sebenarnya waktu pengerjaannya 3 hari, maka pengerjaannya sebenarnya per hari itu seakan-akan diupahnya 666.667. Jadi dibagi 3 seperti ini ya, nggak genep nggak apa-apa. Oke.
Padahal kalau upah per harinya masuk kategori yang melebihi 450.000, maka dikurangi dengan 450.000. Masuk kategori kedua. Oke. Kenapa bukan yang ketiga? Karena di bulan itu totalnya tidak lebih dari 4,5 juta, maka 2 saja. 2 itu adalah dikurangi dengan batas upah hariannya adalah 450.000 ya. Maka penghasilan kena pajak seharinya itu harusnya adalah 216.667 tinggal dikurangkan ya. Kemudian penghasilan kena pajak 3 hari berarti kalikan 3 aja ya. Ini kalikan 3 ya. Jadilah 650.000, maka PPh pasal 21-nya adalah 5% kalikan 650.000. Maka begitu dia menerima upah borongan 2 juta, pas mau dibayar dipotong dengan 32.500. Itu contoh upah borongan. Nah, contoh kelima. Joko bekerja pada perusahaan alat olahraga dengan upah harian sebesar 400.000. Oke, lumayan nih 400.000. Kemudian tetapi perusahaan membayar upah Joko secara bulanan. Teng-teng, ingat ya. Kalau pembayarannya bulanan berarti bukan sisi yang kiri. Tadi ada tabel 2 kan, kiri sama kanan. Yang kanan itu kalau dia sebenarnya upahnya harian tetapi dibayarkannya bulanan. Basisnya harian tapi dibayarkannya bulanan. Maka masuk ke sini. Berapapun jumlahnya. Atau ya, mungkin benar-benar diupahin harian tetapi akumulasi dalam sebulan lebih dari 10,2, maka masuk kanan. Ya, ini termasuk ke situ. Ya. Joko bekerja selama 22 hari, kemudian menikah, memiliki 1 orang anak dan sebagainya. Nah, ini tidak masuk ke dalam pembahasan di RPS. Saya tandain nice to know saja. Tetapi kalau kalian tertarik, lihat jawaban di sini. Ya, silakan kalian pelajari sendiri. Ya, baik teman-teman semua, itu adalah pembahasan tentang PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Ya, setelah ini kita akan belajar untuk jenis yang lain, yaitu yang bukan pegawai, peserta kegiatan, dan yang final. Sementara cukup dulu. Ya, silakan direnungkan, dikerjakan latihannya atau diulang lagi, kemudian baru beranjak ke video berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Selamat pagi, sekarang sore, tapi tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.